warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitruladari. Saya dari kelas A1 PGSD 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210600251. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai apa itu manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Deden Hendriana Altaf Tazani MPD. Sebelum membahas inti dari manajemen berbasis sekolah, kita bahas terlebih dahulu apa itu konsep manajemen. Arti dari manajemen ini sendiri ialah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan bagi usaha-usaha para anggota organisasi, serta mampu menjadi pengguna sumber daya agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Artinya, dengan dilaksanakannya suatu manajemen di dalam sebuah organisasi ini, diharapkan adanya hasil yang sebanding untuk tujuan yang ingin dicapai tersebut. Di dalam manajemen juga terdapat beberapa unsur penting yang harus kita ketahui, bisa kita sebut dengan 6M, yang di dalamnya itu ada man, material, mesin, method, money, dan market. Di dalam manajemen sendiri itu pun terdapat beberapa fungsi, diantaranya yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, yang pertama itu perencanaan, artinya itu sebuah proses atau upaya penentuan strategi untuk memenuhi target dan juga tujuan dari sebuah organisasi. Lalu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini sebuah proses penyusunan desain pada struktur organisasi yang tepat agar berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, adanya pengarahan atau menjalankan seluruh pihak dalam organisasi agar dapat bertanggung jawab atas produktivitasnya yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan, artinya untuk mengawasi segala hal yang sudah direncanakan ataupun diorganisasikan, serta adanya arahan agar berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Lalu siapa yang membutuhkan manajemen ini? Ada 3 golongan. Yang pertama perusahaan atau bisnis, yang kedua ada tipe kegiatan, yang ketiga ada tipe organisasi. Saya sudah menjelaskan siapa saja yang membutuhkan manajemen ini. Nah, lalu mengapa mereka membutuhkan manajemen? Ada 3 alasan. Yang pertama, untuk mencapainya sebuah tujuan di dalam organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Nah, yang terakhir, untuk saling mencapai efisiensi dan juga efektivitas terhadap tujuan yang sudah direncanakan. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai konsep dari manajemen. Adapun pengertian dari manajemen berbasis sekolah ialah suatu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan serta memimpin sumber-sumber daya insani yang membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Sekolah lebih mengetahui lembaganya. Adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi keputusan sekolah. Adanya penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Lalu adanya keterlibatan semua warga sekolah dan juga pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, sekolah mampu mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah maupun orang tua peserta didik dan juga masyarakat. Adapun keuntungan melaksanakannya manajemen berbasis sekolah ini diantaranya adanya kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, lalu bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal agar semakin bagus dan juga maju, serta adanya efektivitas dalam melakukan pembinaan peserta didik. Adapun tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, lalu yang kedua ada meningkatkan kepedulian warga sekolah dan juga masyarakat, yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah, dan yang terakhir meningkatkan kompetisi antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Selanjutnya, adapun manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama, adanya kebijakan dan juga kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, adanya pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektivitas dalam melakukan pembenahan peserta didik. Yang terakhir, adanya partisipasi kerjasama antara pihak sekolah, peserta didik, dan juga masyarakat. Nah, ada beberapa alasan mengapa sekolah ini harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Di antaranya, sekolah itu harus lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, artinya itu khususnya dalam memilih input pendidikan ataupun yang akan dikembangkan dan juga didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan juga perkembangan di sekolahnya. Lalu adanya pengambilan keputusan dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan di sekolahnya. Lalu ada meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah untuk peningkatan mutu sekolah tersebut. Yang terakhir, adanya keterlibatan semua warga sekolah dan juga pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.
Nah, adapun karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolahnya. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi dari masyarakat maupun orang tua peserta didik. Yang terakhir, adanya peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan sekolah. Lalu bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah? Nah, implementasinya itu pun dibagi menjadi 6. Yang pertama ada implementasi kurikulum, yang kedua ada implementasi tenaga pendidikan, yang ketiga ada implementasi kesiswaan, yang keempat adanya implementasi pendanaan, yang kelima adanya implementasi sarana dan prasarana, dan yang terakhir adanya implementasi hubungan sekolah dan juga masyarakat. Di dalam manajemen berbasis sekolah pun ada standar nasional pendidikan, diantaranya ada standar kompetensi lulusan, ada standar kompetensi isi, ada standar proses, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan pendidikan, dan juga ada standar penilaian pendidikan. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.